Pertarungan sengit akan tersaji dalam laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Indonesia sebagai tuan rumah melawan timnas Cina. Laga bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 mendatang. Pertandingan ini dipastikan berlangsung panas dan penuh tensi, mengingat kedua tim sama-sama ingin meraih 3 poin penting demi memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara grup C. Sebagai tuan rumah, skuad Garuda harus tampil total di hadapan ribuan pendukung setianya. Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia jika ingin menjaga harapan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, timnas Cina yang datang sebagai tim tamu tentu tidak akan tinggal diam. Mereka dipastikan akan turun dengan kekuatan terbaik, apalagi setelah menelan 2 kekalahan beruntun di laga sebelumnya yang membuat mereka kini terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin. Pelatih Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastor tentu dituntut untuk menyusun strategi jitu dan taktik yang bagus agar bisa membawa pulang kemenangan di kandang sendiri. Apalagi PSSI dikabarkan tengah memproses pemain keturunan baru. Nama Milano Jonathan disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memperkuat lini skuad Garuda. Berikut ini adalah line up timnas Indonesia yang berpotensi akan diturunkan saat menghadapi timnas Cina di matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Cina, Kluivert diprediksi tetap mengandalkan formasi andalannya, yaitu 3-4-3, yang selama ini menjadi senjata utamanya dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Untuk sektor penjaga gawang, Patrick Kluivert akan memasang Emil Audero Mulyadi sebagai penjaga gawang utama melawan Cina. Martin Paes dipastikan bakal absen saat timnas Indonesia melawan Cina karena mengalami akumulasi kartu kuning saat melawan Bahrain. Ini akan menjadi kesempatan bagi Emil Audero untuk menjalani debut pertamanya bersama timnas Indonesia. Soal kualitas, Emil Audero juga tidak kalah jauh dari Martin Paes. Dengan tinggi badan 192 cm, Emil Audero memiliki kelebihan dalam duel udara, memungkinkannya untuk lebih unggul dalam mengantisipasi bola-bola atas. Selain itu, refleksnya yang cepat menjadikannya salah satu kiper handal yang siap menghadapi tekanan di lapangan. Dengan absennya Martin Paes, maka bisa dipastikan Patrick Kluivert akan memasang Emil Audero sebagai penjaga gawang utama melawan Cina di 5 Juni mendatang. Sementara untuk di sektor lini belakang akan diisi 3 bek sejajar yakni Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Rizky Ridho kembali tampil menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Bahrain kemarin. Rizky Ridho memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi bek andalan timnas Indonesia dan Persija Jakarta. Ia dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang baik, kekuatan fisik yang solid, kecepatan dan antisipasi yang baik dalam memotong serangan, serta kemampuan membangun serangan dari lini belakang. Selain itu, Rizky Ridho juga memiliki mentalitas tangguh dan pengalaman yang terus bertambah. Sedangkan Justin Hubner juga tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Ketika melawan timnas Bahrain, beberapa penyelamatan sukses diperlihatkan oleh Justin Hubner. Meski usianya terbilang masih muda, namun keberanian pemain ini patut diapresiasi. Bek yang dikenal memiliki aura tak kenal kompromi ini bermain lebih santun saat melawan Bahrain kemarin. Pasalnya dia mampu bermain hingga akhir tanpa mendapatkan kartu kuning maupun merah. Dengan tinggi badan 182 cm, Justin Hubner punya keunggulan dalam duel udara dan duel fisik melawan Cina nanti. Kemampuannya sebagai bek tengah membuatnya sering dipercaya menjaga lini belakang dan bahkan bermain sebagai gelandang bertahan. Sedangkan Jay Itzes menjadi benteng kokoh terakhir di lini pertahanan timnas Garuda. Jay Itzes memiliki tubuh yang kuat membuatnya unggul dalam duel fisik dan permainan udara. Selain ditugaskan sebagai seorang kapten tim, Jay Itzes juga dianggap sebagai pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan di lapangan yang bisa menjadi contoh bagi pemain lain. Dengan tinggi 190 cm, Jay Itzes bakal ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara para pemain Cina.
Sedangkan untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Sandy Walsh dan Kelvin Verdonk. Hadirnya Kevin Dix membuat Sandy Walsh selalu menjadi pemain cadangan di skuad Garuda saat ini. Dalam beberapa pertandingan, serangan timnas Indonesia bisa menjadi kurang efektif ketika Kevin Dix tidak bisa tampil dengan maksimal seperti yang terjadi dalam laga melawan Australia. Sandy Walsh nampaknya sangat cocok untuk menjadi starter saat timnas Indonesia melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Sedangkan Kelvin Verdonk, kita sudah mengetahui betapa apiknya sosok pemain yang satu ini. Sejak debut dengan timnas Indonesia, Kelvin Verdonk selalu membuat kagum supporter timnas Indonesia. Kelvin Verdonk tercatat lebih memiliki pengalaman ketimbang bek kiri lain di timnas Indonesia. Selain karena usianya yang lebih matang, dirinya juga telah dipercaya menjadi salah satu pemain inti di klubnya. Kelvin Verdonk dikenal sebagai pemain timnas Indonesia yang konsisten karena selalu bermain dengan penuh semangat dan disiplin, baik saat timnas menang maupun kalah. Para supporter pun menjulukinya El Konsisten karena penampilannya yang stabil. Maka bisa dipastikan melawan timnas Cina nanti Kelvin Verdonk akan tetap menjadi pilihan utama. Sedangkan untuk sektor gelandang tengah di mana posisi ini bakal ditempati oleh Joy Pelopessy dan Tom Haye. Joy Pelopessy sudah menjalani debutnya bersama skuad Garuda saat timnas Indonesia melawan Bahrain. Ia bermain full 90 menit penuh. Ia juga mencatatkan 85% umpan akurat. Joy Pelopessy dikenal sebagai pemain yang tidak mudah kehilangan bola dan mampu memenangkan duel-duel fisik di lini tengah. Posturnya yang kokoh dan staminanya yang prima membuatnya bisa bertarung dengan lawan-lawan yang lebih besar dan kuat. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopessy, permainan Tom Haye akan lebih fokus dalam menyerang dan memberikan umpan manis kepada penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan di lini serang di mana posisi ini bakal ditempati oleh pemain baru, Miliano Jonathan sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangon sebagai penyerang kiri, dan Ole Romeni sebagai striker. Di laga menghadapi timnas Cina nanti, bintang muda Indonesia yaitu Marcelino Ferdinand dipastikan bakal absen karena mengalami akumulasi kartu kuning. Jika Miliano Jonathan resmi bergabung dengan skuad Garuda, maka pemain ini wajib starter saat melawan timnas Cina di 5 Juni mendatang. Pemain ini bisa bermain di beberapa posisi di lini depan, termasuk penyerang sayap, gelandang serang, dan gelandang kanan, yang membuatnya menjadi pemain serbaguna yang bisa beradaptasi dengan taktik pelatih. Ia dikenal karena kecepatan dan kelincahannya di lapangan. Sedangkan Oratmangon kembali tampil saat melawan timnas Bahrain kemarin. Penampilannya tidak terlalu memukau pada saat menghadapi Bahrain. Sebagai winger, Ragnar dikenal memiliki kecepatan dan ketangguhan fisik yang baik. Hal ini membuatnya efektif dalam melakukan serangan dan menguasai bola. Sejak awal debutnya bersama timnas Indonesia, Ragnar Oratmangon sudah mencatatkan 2 gol di putaran ketiga ini. Semoga saja Ragnar bisa mencetak gol saat melawan Cina nanti. Sedangkan Ole Romeni akan menjadi ujung tombak di lini depan skuad Garuda. Ia dikenal sebagai striker yang haus gol dan memiliki penyelesaian akhir yang mumpuni. Dengan tinggi 185 cm, Romeni memiliki postur tubuh yang kuat dan mampu unggul dalam duel udara serta memiliki kemampuan dribble yang baik. Sejak awal debutnya, Ole Romeni sudah mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Dengan kehadiran Romeni di lini serangan, timnas Indonesia kini mendapatkan amunisi penting dalam sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di lini depan skuad Garuda. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas Cina. Pelatih Patrick Kluivert diperkirakan akan menurunkan formasi terbaik untuk mengalahkan timnas Cina. Semoga skuad Garuda bisa meraih kemenangan besar dan membuka jalan lebar menuju Piala Dunia 2026.